Sampai bahasa Nabi, man anfaqa dirhaman, saya mulut tipa aku sedirham, limaulidi, kata Nabi, untuk menyambut kelahiranku, faka'annama anfaqa mithla dhahabin jabal, ya, maka seolah-olah sedirham si sugulangna untuk memaulidkanku dibalas oleh Allah pahala dengan segunung emas gunung Uhud. Segunung emas sudah bersedekah, wah bersedekah segunung emas, berdua-dua andi sih Malik bersedekah uni. Itu sedirham nu arah-arah 50.000. Apa mau dah 50.000 ina tayakang wah tu oleh mesigit. Mau temanok 50.000. Nah ye wah nu ya menunya apa, mun tempe mau di situ balu. Luwe angkaya wah jejeh lek menu dulang denu ye bagus wah. Aku dendek pilih dulang si bagus-bagus. Sekarang dendeknya dan cocok dia. Siapa dulang pantun dulangnya saya gentebang dulang wah harus ada patoh berat. Kadirasa kalau udah naikkan saja apa niatnya, ku maulidang Nabi bareh terbalas isi Allah Subhanahu wa taala segunung emas. Kan luwe dengan ngenu ni rekeng ne bedulang pantun. Ya arah cerita dendek lah. Ya. Jadi jangan kita pelit-pelit, ya segera dekalah isi Abu Lahab. Abu Lahab itu Seninnya itu adalah berkah buat dia. Dia nak azab, dia sekolah, ya libur Abu Lahab nu. Yes libur ni. Mun wah kalam Selasa Malik tepak pakang tu. Famadhannu bil abdi alladhi tula umruhu masrurun bi ahmada. Kemudian dikatakan lalu kalau Abu Lahab yang jahatnya seperti itu bermaulid Nabi hanya 100 dirham, setiap Senin Allah muliakan dia tidak diazab di kubur sampai kiamat, lalu bagaimana kalau bukan Abu Lahab? Abu Lahab ya. Kalau bukan Abu Lahab berarti artinya apa? Dia mencintai Nabi, dia bersolawat atas nama Nabi, dia memaulidkan Nabi, dia itu membaca salawat atas Nabi, dia mengikuti sunnah Nabi. Maka siapa yang lebih pantas selamatnya ketimbang Abu Lahab? Tentu kita yang lebih pantas mendapatkan selamat, bukan sekedar kubur tapi dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tiang-tiang ta'zimi, tiang muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, remaja-remaji, singkatnya hadirin, jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita sampai pada masjid yang dimuliakan Allah ini dalam keadaan kita sehat walafiat, dan kita bisa hadir bermajlis di tempat ini dalam keadaan kita sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, barakah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga hajat dan munajat dalam doa-doa kita malam ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan, hati kita dilapangkan, urusan kita dilancarkan, usaha kita disukseskan, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, turunan kita soleh solehah, kampung kita, desa kita, kota kita, daerah kota, qaryatun ibadatun thayyibah wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian rutin karena niki sudah memasuki bulan Maulid ya, mungkin terliburang jeluk pengajian di karena padat sekali jadwal niki, atau nanti disesuaikanlah di. Jadi kalau nanti yang ndak lelah ya tengaji, mun terlelah lalu libur jalan di. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid dalam arti kata walada niki dikhususkan dalam makna isim makan senteparan, isim makan atau isim zaman, atau disebut zorob makan, zorob zaman. Dia sama, maulid dengan maulad itu sama, isim makan, isim zaman, menunjukkan waktu atau tempat niki padi kalimatnya. Maulid dengan maulad itu sama. Maulid berbicara tentang harinya, berbicara tentang tempatnya. Jadi Rasulullah SAW yang diperingati adalah maulidnya. Maulidnya bermakna tempat beliau lahir sekaligus hari beliau lahir. Arak si teparan maulud. Maulud tetap asal katanya walada. Ya, maulud bermakna anak yang dilahirkan, sosoknya maulud. Sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap sosok yang terlahir, setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, ada membentuk kalimat milad. Ya, milad masdarnya juga milad. Milad bermakna tahunnya, tahun kelahiran. Tetapi Nabi tidak diperingati tahunnya. Kenapa? Karena belum dikenal pada waktu ini tahun Hijriah, masih menggunakan tahun gajah, ngumbin tante bertahun gajah. Ya, tidak. Jadi yang kita peringati maulidnya sekaligus mauludnya. Maulidnya kita peringati tempat kelahiran yang paling istimewa, kemudian maulid yakni harinya yang paling istimewa, kemudian yakni maulud sosoknya yang paling istimewa. Ya, kemudian ya semuanya masuk kepada makna maulid yang kita peringati, baik itu sosoknya yang kita peringati luar biasa, hari kelahirannya yang kita peringati itu luar biasa, dan tempat lahirnya juga luar biasa. Karena luar biasa ya persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya menyambut kelahiran Nabi. Ya, langit-langit semuanya dibuka untuk menyambut kelahiran Nabi. Malaikat disuruh bersab-sab untuk menyambut kelahiran Nabi. Pintu surga semuanya dibuka untuk menyambut kelahiran Nabi. Bidadari disuruh berhias untuk menyambut kelahiran Nabi. Ya, malaikat disuruh bersab untuk menyambut kelahiran Nabi. Siti Asia, Siti Maryam, wanita-wanita surga diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi menemani Siti Aminah ibunda Nabi untuk melahirkan Nabi. Ya, maka di situ seolah-olah pemandangan yang paling hebat. Hari itu seolah-olah dia terang seperti siang, tapi dia bukan siang. Dia seperti malam, gelap, tapi dia tidak gelap. Sesungguhnya dia tidak pagi, dia tidak siang, antara siang dan antara malam.
maka tidak ada pemandangan di hari yang paling indah kecuali hari kelahiran Nabi SAW. Dan ya, tidak ada yang mendampingi baginda Siti Aminah untuk melahirkan kecuali wanita-wanita ahli surga. Lahirnya Nabi tidak dengan kotoran-kotoran, lahirnya Nabi dengan penuh kesucian. Aminah tidak melakukan sakit sedikit pun karena dia tidak keluar dari jalan kotoran. Jadi namun itu jalan apa langan tersugud? Jalan kotoran langan dengan menek. Lamun Rasulullah dia enak cocok ya. Jadi Rasulullah itu disucikan kelahirannya, langsung bersunat ketika lahir, tanpa ada darah, tanpa ada najis, semuanya disucikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibunda Siti Aminah. Itu cara Allah menyambut kelahiran Nabi, dipersiapkan dan semua pintu neraka ditutup. Api-api tidak boleh menyala. Api neraka jahanam pada sekali itu tok dipadamkan oleh Allah. Termasuk api dunia tidak boleh ada yang menyala. Ada satu api yang bandel dan melepedot-pelot, dan melepedak-pedak. Api yang disembah oleh orang Majusi. Majusi artinya adalah yang menyembah api. Sampai pada malam kelahiran Nabi, maka dipadamkan api itu oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan selesailah orang menyembah api. Dan pembesar Majusi pun mengatakan, menuah mati api ini berarti mati wah agama ente. Selesai dengan akan datangnya makhluk yang paling luar biasa, sosok yang luar biasa yang datang dari Tuhan semesta alam. Itu orang Majusi ya. Kemudian angin tidak berani bertiup kencang. Kemudian Ka'bah yang penuh dengan berhala, 600-an berhala luwekne Ka'bah niki karena belum diutus Nabi dengan nyembah patung doang ukuran. Maka malam itu dihancurkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada berhala yang menanti kelahiran Nabi, ndek narak si kotor-kotor. Kemudian air laut tidak berani bergelombang. Kemudian binatang tidak berani berteriak. Kemudian pohon-pohon tidak berani untuk melambai dengan kencang, angin dan seterusnya, karena menyambut kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dalam hadis qudsi, seandainya dek karena side Muhammad dek ku gen cipta selapu apa-apa. Dek narak gen terjadi arah apa abu kira-kira dek narak baik ya, arah ibu-ibu dek narak. Semua penciptaan itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanyakan apakah penciptaan Adam itu penciptaan yang pertama? Tidak ya. Manusia pertama tercipta memang adalah dalam sosok manusia, yakni Adam ya. Makhluk yang tercipta pertama dari sekedar cahaya adalah makhluk namanya malaikah. Tetapi makhluk sekaligus kekasih Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk mengawali seluruh malaikat dari nur, mengawali Adam dari tanah, mengawali ukurannya wanita dari tulang rusuk, itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bukan maknanya melebihkan Nabi Muhammad di atas Allah ya. Apakah melebihkan Nabi Muhammad di atas Allah? Maknanya tidak. Maknanya tidak ada nur yang tercipta sejak awal kecuali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihim. Ya, aku tidak akan mengazab mereka Muhammad, siapapun tidak akan terazab. Wa anta fihim, sementara engkau berada di dalam diri mereka. Wa anta bimakna dhamir mukhatab hadir ya, mengkhitab langsung ante. Maksudnya ante nu saya pelungguh Muhammad side bukan Pak Abu, bukan Pak Aisyah, bukan. Ini maksudnya wa anta, ngerti? Anta Pak Jidul misalnya gitu, bukan yang lain ya. Langsung dikhitab oleh Allah wa anta. Seharusnya boleh di mustatir, boleh tersimpan ya. Dalam fi'il amr misalkan
ya Allah berfirman ketika menyebut Adam keluar dari surga, apalana uskun anta wa zawjuka. Uskun anta, ndot ante, sidi ya, maksudnya saya Adam dikhususkan. Seharusnya kalau sudah uskun itu bisa mustatir, tidak perlu fir amr itu dikeluarkan isim zahirnya. Misalkan idrib Zaidan, pukullah olehmu Zaidan, pasti maknanya ente ya. Tapi kalau dikeluarkan lagi itu untuk menegaskan kembali, menguatkan maknanya. Uskun anta, ndot ante pacu-pacu Adam wa zaujukal jannah, kanca seni nama le surga. Nah, kalau di ayat ini wa anta fihim, ante tulen fihim, berada dalam diri mereka, berarti penciptaan seluruhnya alam niki ada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk oleh iri itu nih, selapu nih, itu nih adalah bagian daripada nur Muhammad. Sehingga Allah tidak akan pernah azab kita kalau kita ini masih ada nur Muhammad. Ngomben tante pertahankan nur Muhammad itu, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat terhadap Nabi itu mempertahankan nur Muhammad. Angka mun temati jemanu ya molah antana temati, tinggal dicabut nur Muhammad maka dia nyisah roh nule dalam awak tu isu gelang irin. Karena Nabi Adam lai sinete tiupang roh ya, wa nufikha fihi min ruh, tiupang roh Nabi Adam ya, acim munin ngasi beruna jari langan tanah, acim munin saya acim ya, acim munin alhamdulillah ngasi Adam lagu dia nengone malik nepalang ya, tiup ruh ya, tekatuan ruh nu maka disugul malik ende kuisah ya Allah kembe aro ya keras kojoh Pak Dul ni tanahnya keras dia nisa tamu waktu nu dengan Allah Ta'ala ditiupkan lagi acim malik baksing ya, angka riwayat baksing itu harus adalah alhamdulillah karena dia awal hidup. Menurut penelitian saja lamun pelungguh baksing itu ini menurut penelitian medis internasional terkini dan terbaru yang dan nyadu ikuti perkembangan berita ya ya, yakni apa, lamun dengan baksing nu nikmat paling belik lengan Allah Ta'ala. Saya nggak napi ketika baksing seluruh tubuh kita ini di nara hidup ya, mati total, mati tok ya. Maka ajaibnya, hebatnya, setelah kurang dari sedetik dia itu baksing mati tubuhnya, dia langsung aktif kembali, langsung hidup malik. Maka cocok ungkapannya alhamdulillah. Kenapa? Siapa yang bisa mengambilkan roh setelah matinya? Apa jawabannya lagu? Terus acim malik, acim malik, wah kayak ya selama arahnya itu ya. Jadi itu sampai mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kemudian tidak isah roh itu di dalam tubuh Adam? Maka Allah sisipkan nur Muhammad, tetemang nur Muhammad dalam tubuh Adam, maka roh itu menjadi tenang, diam di dalamnya sampai Allah menghendaki dia keluar lagi menjadi mati ya. Nah niki ya, angka ngumbentan makin pertahankan nur Muhammad. Kalau dalil hadisnya mana? Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan raddallahu alayya ruhi lijabati salami ummati. Bahasa Nabi SAW, saya nyebut arengku mana-mana sekali, maka raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku. Untuk apa? Untuk menjawab salam setiap orang yang berselawat kepadaku. Berarti dalam diri kita hidup Nabi Muhammad SAW ya, ngumbin tanah kelui dan berselawat segera ya luwe Nabi Muhammad nu di pikira di ye gende pikira. Yang penting pelungguh yakin para ada beketuan tuan guru ngumbin tanah nyabut malaikat maut nu kelui dengan mati sekali cabut bepira anu tulak keti di ye gende pikir kadirasa de imanin be ya.
Mbito ngecok jema malaikat lek kubur ni meneterika dengan lek kubur si utang numplok dia sahur ni ya lah ngecok tu ketuana. Ya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita ini berselawat terhadap Nabi, ada nur Muhammad. Semakin kuat Nabi Muhammad nur, makanya menggunakan di situ kata ulama menggunakan kata fi. Rahasianya di fi. Fi itu harfu jarin. Fi no huruf jar. Ya. Bimakna fi dukhul, di dalam diri sendiri. Tidak menggunakan huruf jar no siwa malah. Huruf jar yang menjarkan isim itu siwa, bisa an, ila, ala, fauqa, baina dan seterusnya. Fauqa ndi, baina ndi. Lagu bisa saja menggunakan wa anta bainahum, engkau ada di antara mereka. Atau bisa Allah mengatakan anta fauqahum, engkau di atas mereka. Atau anta anhum, engkau dari mereka tidak. Tapi kenapa dipilih kalimat fihim? Karena Nabi memang ada dalam jiwa kita. Memang Rasulullah itu ada dalam diri kita. Maka kita niki berselawat terhadap Nabi, itu intinya kita menghebatkan jiwa kita, menghidupkan jiwa kita, roh kita. Ya, sehingga apa? Dia dengan susah, dia dengan galau. Angka mun degirang susah, si de pelit berselawat. No. Ya galau-galau dia. Ya berarti apa? Kita ini jarang berselawat. Ya. Mun jarang berselawat, maka ruh kita ini tidak punya asupan, tidak ada makanan. Maka minimal wah sejelu pelungguh berselawat tipa Nabi 1 kali. No, itu baru hidup jiwa kita. Nah, pira kali sejelu berselawat? Arak 100. Menara arwah menara arwah ande selawat ya. Minimal 100 ya. 1 saja bahasa Nabi sekek selawat tipe aku Allah balas 10 selawat. 10 selawat tipe aku 100 selawat. 100 selawat tipe aku 1000 selawat. 1000 selawat tipe aku bahasa Nabi Allah tidak akan matikan dia sebelum Allah tampakkan surga sebelum dia mati. Dia dengan mati ukuran sebelum disirang surga. Dia meleng ingat surga, naina. Oh, ndara balong neli. Ya, mele bapak-bapak ingat surga. Nah, di selawat itu ada surga. Ya. Angka dende pernah berhenti bersolawat terhadap Nabi. Dan itulah cara kita memaulidkan Nabi dengan memperbanyak zikirkan Nabi SAW. Dende sebut si lain-lain pepewah. Ya, tiang pepe dan disebut-sebut tiang wah Muammar bengor mencret sedih laut no sebut no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tidak mau memaulidkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak gembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena nanti di pintu surga seluruhnya ya ratusan jumlah pintu surga itu seluruhnya tertulis Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jemaah mun detama harus dipegang dulu, ucapkan dulu kelunya. Berarti de kelu anu ne kata sandi mun neke. Apa sandinya le malaikat? Ya, apa dul undene. Sandinya itu apa? Muhammadur Rasulullah. Oh, berarti sudah umat Muhammad tamu. Itu kata sandinya. Lagu neken dia tak berselawat, dia memilih memuliakan Nabi, alih-alih mengatakan bid'ah karena memang dia pelit wah ukuran. Ya. Ya, nanti apa yang akan kita katakan di hadapan Nabi ketika di surga itu tertulis Nabi Muhammad, sementara kita tidak mau senang atas kelahiran beliau. Ya, bayangkan Abu Lahab, ya, saking lengina Abu Lahab nu ukuran ndara dengan milih ngebeng anak kan Abu Lahab. Ara Abu Lahab tin. Paling Abu Bakar tin. Aneh, saya langan zaman 0 sampai Z sekarang ndara aren manusia Abu Lahab.
kecuali yang dikisahkan musuh Nabi. Aneh, Pak Haji Abdullah besok kasih nama cucunya ya, Abu Lahab. Tidak ada. Saking apa? Saking dicelanya oleh Allah. Idza kana hadza kafiron ya'ti dhammuhu bitabat yadah. Kalau ada sekelas orang kafir menghina Nabi, sejahat-jahatnya terhadap Nabi, itu dikatakan adalah seorang Abu Lahab. Yang disusun adalah Al-Quran. Itu satu surat mengatakan celakanya, dan dia abadi di neraka. Wa ya'ti annahu yaumal itsnain mukhaffafun anhu minal adzab lisururi bi ahmada. Dan datang keterangan hadis bahwa Nabi mengatakan Abu Lahab ngenusin kafir, ngenusin abadi li neraka, ngenusin terbenci si Allah Ta'ala. Lagu lafaz Nabi, bahasa Nabi, Abu Lahab libur tamu neraka, terazab bilang jelu Senin sampai kiamat. Kembe wahna maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Abu Lahab doang yang mulut. Si dia mele mulut. Apa lang Abu Lahab? Be mulut na Abu Lahab. Syuaibah hunin Abu Lahab. Ya. Mula jemaah mulut tercerita. Ne pak kaling belum mulut tahun. Wah terlanjur. Syuaibah hunin nakeja unin kusuruh kamu terakhir wah ya. Laun kubang kamu bonus beli ya seriuang lo Aminah tunu yang ngelahirang ya mun lahir mama bada aku nina bada aku enggak wah bi bada aku ya nina tu mama doang uni baras kubang kamu hadiah wah uni. Tentu singkat cerita budak na Syuaibah ni ke si lain ngikut le Abu Lahab ya. Engatna gedengahna si lahir langan Aminah ibunda Nabi yakni kanak mama ndek neman ta'arin ana Muhammad belum dikenal dia khairul anbiya wal mursalin, hanya masih seonggok baby ya astagfirullahaladzim. Nah, baby sama katakan baby ya ya bayi kecil ya yang sungguh sempurna ya. Disampaikan ke Abu Lahab, Abu Lahab ya lahir mama Aminah tono yes uni ndi apa ni Malik apa ni pada dalam Abu Lahab sehingga yes berarti karena apa? Karena tidak mungkin dia ngucap alhamdulillah. Kenapa? Ya kafir ya. Terus apa newah kubeng kamu neke Syuaibah kusanguin kamu 100 dinar engkah kamu hajari budakku isi ku demen nu lahir neka anakmu mulut atunde mulut atunde pira sena mulut nu kalah sudah si Abu Lahab 100 dinar ni ya apa mana-mana sedinar ya pelit aku diri naikang jangan mesti gitu reke yang nedula. Itulah celakanya kita. Abu Lahab doang 100 dinar sih mulitang Nabi, walaupun secara asli kan tidak, tapi secara hakiki sesungguhnya dia sudah senang memaulidkan Nabi SAW ya. Sampai bahasa Nabi man anfaqa dirhaman, saya mulut tipa aku sedirham limaulidi, kata Nabi, untuk menyambut kelahiranku, faka'annama anfaqa mithla dhahabin jabal ya, maka seolah-olah sedirham si sugulangna untuk memaulidkanku dibalas oleh Allah pahala dengan segunung emas gunung Uhud. Segunung emas sudah bersedekah, wah bersedekah segunung emas berdua doang di sini Malik bersedekah uni itu sedirham nu arah-arah 50.000 apa mau ada 50.000 ina tayakang wah tu noleh mesigi mau temanok 50.000 nah ye wah nu ya menunya apa mun tempe mau situ balu luwe angkaya wah jejeh le menu dulang denu ye bagus wah aku dendek pilih dulang si bagus-bagus. Sekarang dendeknya dan cocok dia. Siapa dulang pantun dulangnya saya gentebang dulang wah
harus ada patuh berarti. Kadirasa kalau udah naikkan saja apa niatnya. Ku mau litang Nabi bareh tebalas isi Allah Subhanahu Wa Taala segunung emas. Kan luwe dengan ngenun di rekeng ne bedulang panten. Ya arah cerita aden deh. Ya. Jadi jangan kita pelit-pelit ya, segera dekalah isi Abu Lahab. Abu Lahab itu Seninnya itu adalah berkah buat dia. Dia tak azab, dia sekolah ya libur Abu Lahab no. Yes libur ni. Mun wah kalam Selasa malik tepak pakang tu. Famadhannu bil abdi alladhi tula umruhu masrurun bi ahmada. Kemudian dikatakan lalu kalau Abu Lahab yang jahatnya seperti itu bermaulid Nabi hanya 100 dirham setiap Senin Allah muliakan dia tidak diazab di kubur sampai kiamat, lalu bagaimana kalau bukan Abu Lahab? Abu Lahab ya. Kalau bukan Abu Lahab berarti artinya apa? Dia mencintai Nabi, dia bersolawat atas nama Nabi, dia memaulidkan Nabi, dia itu membaca salawat atas Nabi, dia mengikuti sunnah Nabi. Maka siapa yang lebih pantas selamatnya ketimbang Abu Lahab? Tentu kita yang lebih pantas mendapatkan selamat, bukan sekedar kubur tapi dunia dan akhirat ya. Maka dendek pelit-pelit mana-mana derawah isi sekek bembe wah pelang ya mereka sekali setahun malah ya. Jangan sekali setahunnya tetapi ekspresi cintanya tidak betul. Nah ini tulan mulut tuh seramah tajarin mula jemaah tuh sampai jangan ekspresi cintanya ekspresi justru yang membuat Nabi itu marah, Nabi kecewa. Saya nggak arak dengan mengatakan cintanya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh yang dicintai ya. Berayana misalkan yang mele apa yang mele katakan I love you dengan coklat melena tebang coklat tan aku ku terima cinta saya mun ku tebang coklat lagu ni jagong bakar jauh ana dengan si Pak Abu I love you tetolak tu ditolak ndek neni kanggo ku ya. Ada orang bermaulid atas kecintaannya terhadap Nabi dengan apa? Dengan cara justru yang ditolak dan dibenci oleh Nabi. Ngombentan judulnya maulid lagu ya pada mabuk bawos salatullah salamullah lagu ya bawos kan tak nyambung ya. Ada orang bermaulid lagu apa ya berjoget-joget julun musik setrak tahun ya. Terus yang lain-lain doang gawe sekali setahun masih aniki mulut tunin peret itu melut namanya itu ya. Jadi bukan memaulidkan Nabi dengan cara ekspresi yang salah, tapi kalau ekspresi cinta silahkan ekspresikan dengan segala cinta. Saya nggak dengan cinta kadang tidak hanya mengucapkan I love you, ada yang mengatakan engkau bagaikan bidadari di dalam hatiku. Wonen arasi sopo engkau jauh di mata tapi selalu dekat di hati. Itu ekspresi cinta ya. Engkau boleh kentut tetapi aromanya lebih harum ketimbang minyak misik. Itu ekspresi cinta ya kan, boleh-boleh saja ya. Seandainya engkau jadi kumbang aku jadi bunganya itu sah-sah saja. Tapi kalau mengatakan seandainya engkau toilet aku jadi ehnya, dia salah ya kan tak nyambung. Artinya berlogika dengan benar. Cintai Nabi dengan cara yang wajar dan itu tidak menentang sunnah Nabi, barulah Nabi senang. Nih lain dong sini ibarat gue udah terima cinta udah tertunjelang sih dia tahu bepantun jadiin dia ya kan.
Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi buat kita niki bulan Maulid, maka perbanyaklah selawat, sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan hadir di dalam jiwa kita walau kita tidak bertemu Nabi. Ya, atau kalau paling hebat sudah kita bersolawat sampai pun Allah mengizinkan kita bermimpi bertemu dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Ya, isi napi, isi tersenang, isi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun anak tu doang ibu lupa jar. Sekali anak kita saja ukuran ulang tahunan beli-belian artis terundang, kecimol terundang, tumpang paling beli tepiang, terus apa tiup lilinnya serta mulia si senang ni anaknya ulang tahun, padahal saya je anak dia, Nabi bukan, ulama bukan, kekasih Allah bukan, saya sendiri lagu si senang ni ulang tahun. Ini kan Rasulullah yang diulang tahun kan, ya ukuran dia wah Nabi contoh hang maulid, dia wah Nabi bersuruh muliakan karena ndak level. Ya, kalau ada orang misalkan tuan guru ngene-ngene hormatin aku tuan guru nih, itu namanya dia sombong. Kenapa? Dia cari penghormatan. Tapi yang jadi murid itu harusnya tahu diri. Ngombentan tahu diri, dia tersuruh ngormatin tuan guru, lagu pelungguh paham tuan guru itu harus dihormati tanpa dia menyuruh dia menghormat. Nabi juga begitu, ndak Nabi nyuruh hormatin aku, maulidin aku. Kenapa? Itu terlalu sombong, karena Nabi itu tawadhu. Mun tekatuan Rasul mele de ajum Rasulullah dende uni. Iya, mun padul misalkan mau dipuji, ya wah saya terpuji. Ya, kalau ada orang minta dipuji berarti dia itu tidak terpuji. Tapi kita yang paham pakai akal tidak perlu disuruh untuk menghormati karena mereka memang betul-betul terhormat. Nah, itu logika kecil dalam usul fikih, cara berfikir kenapa kita mesti memoletkan Nabi, karena kita bergembira dengan lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, keberkahan dan ridha Allah, dan kita mendapat syafaat Nabi dan berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Al-Fatihah. Ini wah tanya jawab nih, ini kan pramaulid. Pramaulid kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umurina kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في ليلتنا وبارك لنا في تعليمنا وبارك في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.